Ganjar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak TPN yang membantu kegiatan selama bertarung di Pilpres 2024. Ganjar mengaku bangga dikelilingi orang-orang hebat. Hebat dari Hong Kong, dapat 16% kok hebat. Hebat tuh kalau menang dapat 100%, ya minimal 58% kayak Pak Prabowo itu baru hebat, menang satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai saya banggakan, Ganjar Pranowo akhirnya menentukan sebuah sikap politik yang sangat penting, dan ini bagus daripada nggak jelas main dua kaki dia ke empat kaki. Dan mudah-mudahan ini adalah sikap Ganjar Pranowo sebagai representasi wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sikap apa yang telah diambil oleh Ganjar? Ganjar Pranowo pilih jadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Bagus. Iya, harus itu jelas. Tapi harus kita ingat bersama ya, oposisi adalah mengkritisi, mengontrol pemerintahan yang ada atas dasar memang kebenaran, nilai-nilai objektif tentang sebuah kebijakan negara, bukan asal melawan. Setiap kebijakan pemerintah dilawan, dimusuhi. Itu bukan oposisi menurut saya. Itu adalah permusuhan. Sebagaimana selama 2 periode Pak Jokowi dilawan oleh kelompok-kelompok kadrun keparat. Apapun yang dibikin oleh Pak Jokowi, apapun kebijakan, program pemerintahan Pak Jokowi selalu diajar, selalu dilawan. Itu bukan oposisi, bro. Itu adalah permusuhan. Itu biang kerok. Nah, mudah-mudahan sikap oposisi Ganjar Pranowo proporsional. Proporsi dalam konteks memang melihat sebuah program yang nanti akan digulirkan oleh Pak Prabowo dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai yang semestinya. Bukan asal melawan, bukan asal beda. Setiap kebijakan Pak Prabowo ditabrak, itu bukan posisi, itu sikap kekecewaan, kebencian. Mudah-mudahan tidak begitu nanti Pak Prabowo, Pak Ganjar. Ini saya baca ya. Ganjar Pranowo memilih berada di jalan oposisi pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran. Ganjar mendeklarasikan itu di depan para pendukungnya. Hal itu disampaikan Ganjar saat acara halal bihalal TPN di Jalan Teguh Umar nomor 9, Jakarta Pusat, hari Senin. Hadir dalam acara ini Mahfud dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Mulanya Ganjar bersama Mahfud mengumumkan langsung pembubaran TPN Ganjar Mahfud. Ganjar menyatakan tugas TPN Ganjar Mahfud telah selesai. Salam saya buat teman-teman, dan dengan mengucap syukur alhamdulillah kita tutup seluruh kegiatan TPN dan beberapa orang masih akan tetap berlanjut, kata Ganjar. Gimana? Kayak tutup masih ada yang berlanjut, nggak jelas teman. Tutup ya tutup sudah. Nggak ada kelanjutan. Itu namanya belum tutup kalau masih ada yang berlanjut. Gimana sih? Udah jelas banget. Ganjar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak TPN yang membantu kegiatan selama bertarung di Pilpres 2024. Ganjar mengaku bangga dikelilingi orang-orang hebat. Hebat dari Hong Kong, dapat 16% kok hebat. Hebat tuh kalau menang dapat 100%, ya minimal 58% kayak Pak Prabowo, itu baru hebat, menang satu putaran. Keok kayak buncit, ranking ngisor dewe kok hebat. Hebat kangen di. Ya apalah, gue bombong-bombong. Ngerti ora bombong? Ya sing ngerti wong Banyumas tok. Orang ngerti gue PR lah ngono. Hebat tuh nih, lobet 16% gue hebat. Angger sing kalah keok 16% hebat, terus sing menang apa? Super hebat ya. Excellent. Aduh, bisa ya politikus go ngeneng-ngeneng bombong-bombongi pendukungnya men ora nangis dari hebat. aduh ngikuti narasi politikus yang ora odol ora tawa kayak
Aduh, bisa bundet odole. Odole bundet ya miring kok. Wis rampung sih kampanye bae. Takbar takbir. Aduh. Aduh jadi guyu bae loh. Aduh, wong kalah seporeter yang buncit congkrong nang pojokan 16%. Hebat kang di dalan. Kang lubang sedotan. Ganjar kemudian mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Ya bagus, sip. Bagus, harus begitulah. Sekarang ngajak gabungnya siapa? Kemelinti 16% sih kemelinti baik. Ngapain diajak? Gak usah diajak lah Prabowo, tuman. Besok lagi sih, kita hajar yuk, kita musuhi. Nanti kalau kalah tuh kita bisa direkrut jadi bergabung, rekonsiliasi. Teman-teman, nanti nggak ada bedanya pendukung dan lawan politik, kalau begitu caranya. Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Ya, harus begitu, kontrol ya, kontrol sekali lagi, bukan asal beda, bukan asal melawan. Kontrol, jadi memang kalau memang bagus ya tetap didukung. Kalau yang menurut Pak Ganjar atau menurut publik lah ya, bukan parsial dari sudut pandang oposisi, itu memang perlu dikritisi. Tapi kalau asal semua kebijakannya Pak Prabowo dihajar, dimusuh, itu bukan oposisi bro, itu kebencian, itu permusuhan. Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu. Ya, terhormat. Berjuang untuk negara bangsa itu kan tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi memegang jabatan struktural di pemerintahan, tidak harus. Kita semua warga biasa juga bisa berjuang demi bangsa dan negara, menyadarkan bangsa dan negara kepada jalan yang benar sesuai kemampuan masing-masing gitu ya. Kalau ada orang nyinyir, ada orang beleng, ada orang kemelinti, ya kita ingatkan, kita bilang kemelinti. Orang kemelinti kita puja-puji, ya, itu nggak bener namanya, itu jelombrongna namanya, ngeburna kali jenengannya itu. Kemelinti ya bilang kemelinti, ben sadar gitu loh. Kita tunggulah ya gebrakan oposisinya Pak Ganjar. Menurut Ganjar, cara naik kelas yang dia maksud, sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Katanya. Ya, naik kelas lah ya, dari gubernur jadi presiden itu naik kelas, dari menteri jadi presiden naik kelas. Tapi kalau jadi calon presiden, kemudian setelah itu calon gubernur, ya namanya turun kelas. Capres dari oposisi turun kelas itu bro, bukan naik kelas. Capres tadinya 30%, kemudian anjlok menjadi 16%, itu namanya turun derajat, turun kelas. Naik kelas kemudian ini naik, surveinya 30% tadinya mestinya jadi naik 60%, itu naik kelas. Maunya yang dur dewek, pada akhirnya nangis dewek, wis ini udah naik kelas. Udah turun kelas maning anjrut. Menukik. Oke ya, itu berita terkait sikap politik terbaru dari Ganjar Pranowo. Saya nggak tahu ini apakah mewakili sikap PDIP, apakah sikap pribadi. Jadi jangan abu-abu, kalau mau oposisi kalian semuanya. Nanti setelah ini ada yang mengatakan itu sikap politik pribadinya Ganjar. Kita PDIP tetap menjadi hubungan baik dengan Pak Prabowo. Wah, itu cemen namanya. Cemen tuh nggak cemen. Pace, cara umum mas pace gitu loh. Orang jantan ya. Satu sisi satu kubu barisan kon ngelawan jadi oposisi, satu sisi menjilat, itu namanya cemen. Nggak gentle. Oposisi aja sekarang semuanya, gabung semuanya, jadi orang usah
mencela-mencela orang saya pating selaing, cara orang mas pating selaing, anak sing ngalur, anak sing ngidul. Ya, jadi serempak, gentle lah, buka dada ini saya oposisi, PDI oposisi, kayak gitu. Kalau ragu-ragu, masih khawatir kehilangan posisi tertentu ya, dipikir lagi yang masak-masak. Kalau kira-kira nggak sanggup ya sudah, saya gabung dengan Pak Prabowo apapun adanya. Saya hormati kemenangan, saya muliakan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Gitu. Seluruh pasukan PDIP saya ada yang menjadi oposisi. Ya gitu kalau menjadi ketua umum yang gentle. Aja siji ngalor, siji ngidul, siji ngetan, siji ngulon, berengkolang sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.